Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Ihsan selaku dosen mata kuliah TIK serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Nazila Ramadhani yang akan menjadi moderator pada sesi diskusi pada hari ini. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai implementasi teknologi metaverse di bidang kesehatan. Ini untuk anggota kelompok kami, bisa dilihat. Oke, masuk ke latar belakang. Jadi, TIK berkembang pesat di era modern, mencakup perangkat keras dan lunak, yang berperan dalam pemrosesan, manipulasi, serta pengelolaan data. Sementara teknologi komunikasi memungkinkan transfer informasi secara efisien. Perkembangan ini menjadikan dunia semakin dinamis, membawa perubahan signifikan di berbagai sektor. Nah, salah satu inovasi terkini itu ada metaverse, sebuah konsep dunia virtual 3D yang diprediksi menjadi masa depan internet. Dengan teknologi AR, VR, serta video, metaverse menciptakan lingkungan digital yang interaktif yang memungkinkan individu berpartisipasi dalam berbagai aktivitas secara daring, tetapi pengalamannya itu terasa nyata. Oke, di sini ada tujuannya yang bisa dibaca sendiri. Next. Baik, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Metaverse merupakan dunia virtual yang terhubung dengan dunia fisik melalui teknologi AR, VR, XR, MR, AI, blockchain, dan IoT. Teknologi ini menciptakan pengalaman digital yang imersif dan interaktif, memungkinkan avatar untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual yang menyerupai dunia nyata. Dalam bidang kesehatan, metaverse telah digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan bedah, terapi penglihatan rendah, amblyopia, hingga telebeda jarak jauh yang didukung oleh jaringan 5G. Extend reality juga dimanfaatkan dalam heads-up surgery, memberikan kenyamanan lebih tanpa mengurangi keselamatan operasi. AR dan VR terbukti membantu meningkatkan fungsi penglihatan dan efektivitas terapi, terutama pada anak-anak dengan gangguan penglihatan. Meski menjanjikan dalam implementasinya, terdapat masalah seperti teknologi metaverse yang masih baru, memerlukan investasi yang besar agar dapat diakses secara luas oleh pengguna. Selain itu, privasi data pasien juga sangat rentan karena terdapat data privasi pengguna, geografis, bahkan perilaku. Konsep masalah dari metaverse, yang pertama ada teknologi metaverse yang relatif baru pada bidang kesehatan, kemudian privasi dan keamanan data pasien, aksesibilitas metaverse, lemahnya regulasi dan kepatuhan hukum, serta interoperabilitas metaverse. Dari konsep masalah yang ada, kemudian melakukan identifikasi masalah dengan, melakukan analis data secara objektif dan, subjektif, di mana analis objektif ini kita melihat fakta yang dapat diukur dan diamati secara langsung, di mana terdapat, masalah yang telah teridentifikasi. Yang pertama, tantangan integrasi virtual dan fisik. 2, keraguan tenaga medis untuk memanfaatkan teknologi metaverse. 3, tantangan teknologi dan hambatan ekonomi. 4, ketidakjelasan kerangka hukum. 5, perbedaan standar antara sistem. Kemudian, analisis subjektif, di mana data subjektif ini kita mencakup dari persepsi dan pengalaman dari pasien dan juga tenaga medis, di mana terdapat 5 yang teridentifikasi menjadi masalah subjektif. Yang pertama, kendala adopsi metaverse di layanan kesehatan. 2, ancaman keamanan data medis. 3, ketimpangan aksesibilitas dalam layanan kesehatan. 4, ketidakjelasan pedoman etika dalam layanan kesehatan virtual. 5, persepsi dan skeptis pengguna terhadap teknologi. Kemudian pohon masalah di mana terdapat tantangan dalam implementasi teknologi metaverse, yaitu yang pertama, teknologi yang relatif baru karena keterbatasan teknologi dan kesiapan institusi menghambat metaverse dan meningkatkan risiko data. Kemudian kedua, privasi dan keamanan data pasien, di mana karena sistem ini memiliki kelemahan dalam hal keamanan dan ketahanan. Yang ketiga, aksesibilitas yang belum inklusif, karena perangkat VR dan AR belum ramah bagi penyandang disabilitas dan ekonomi yang rendah. Kemudian yang keempat, regulasi dan kepatuhan hukum. Karena regulasi hukum belum optimal dan kurangnya standar global dalam layanan kesehatan. Kemudian yang kelima, interoperabilitas metaverse. Karena kesulitan dalam mencapai interoperabilitas yang efektif dan aman dalam sistem kesehatan berbasis metaverse. Baik, dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan ada prioritas alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, meningkatkan akses metaverse di sektor kesehatan. Pemerintah dan perusahaan teknologi dapat berperan dalam memperluas jaringan internet yang lebih stabil, menyediakan perangkat VR dan AR dengan harga yang lebih terjangkau, serta mengembangkan teknologi wearable yang lebih canggih dan mudah digunakan. Kolaborasi antara penyedia layanan ke internet dan pengembang perangkat keras juga dapat mempercepat integrasi teknologi ini di berbagai wilayah sehingga dapat
sehingga lebih banyak institusi kesehatan yang mampu mengadopsinya. Yang kedua, adanya penetapan regulasi hukum dan keamanan data. Seperti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Selain itu, perlu adanya edukasi mengenai hak privasi, keamanan data, dan penggunaan teknologi secara aman perlu diberikan secara berkelanjutan agar seluruh pihak memahami tanggung jawab masing-masing dalam menjaga data pribadi. Yang ketiga, mengembangkan inovasi teknologi dan dukungan kompetensi digital. Mengembangkan teknologi aksesibilitas dalam metaverse seperti navigasi suara, gerakan mata, pembaca layar, dan avatar adaptif untuk penyandang disabilitas. Selain itu, memberikan dukungan finansial berupa subsidi perangkat VR atau AR dan pelatihan digital agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan dan meningkatkan keterampilan kerja. Yang keempat, menerapkan regulasi dan kepatuhan hukum yang progresif. Tidak hanya berbasis pendekatan legal positivistik, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan perlindungan masyarakat. Hukum progresif menekankan bahwa hukum bukan hanya peraturan yang kaku, tetapi harus berkembang sesuai perubahan sosial dan teknologi. Terakhir, pengembangan infrastruktur keamanan dan standar antar sistem. Pengembangan dan penerapan standar data seragam seperti FHIR, Fast Healthcare Interoperability Research, investasi dalam infrastruktur teknologi yang mencakup pengembangan antarmuka pemrograman, aplikasi, serta keamanan privasi data harus menjadi fokus utama dalam setiap upaya integrasi. Baik, selanjutnya di sini ada analisis kesenjangan. Metaverse dalam bidang kesehatan memiliki potensi besar dalam telemedicine, rehabilitasi, dan juga pelatihan tenaga medis. Teknologi VR dan AR memungkinkan pasien untuk berkonsultasi secara virtual, serta memberikan simulasi interaktif bagi mahasiswa kedokteran. Namun, terdapat tantangan utama meliputi keterbatasan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, infrastruktur yang belum merata, serta risiko keamanan data pasien yang masih rentan terhadap serangan cyber. Dalam rehabilitasi, terapi berbasis VR terbukti efektif untuk pasien pasca stroke dan gangguan mobilitas, tetapi adopsinya masih terbatas akibat biaya perangkat yang tinggi dan kurangnya tenaga medis terlatih. Selain itu, interoperabilitas antara sistem metaverse dan rekam medis elektronik masih menjadi kendala, menghambat akses riwayat pasien secara real-time. Belum adanya regulasi global mengenai perlindungan data medis dalam metaverse juga meningkatkan risiko kebocoran informasi. Oleh karena itu, diperlukan standar interoperabilitas, penerapan blockchain untuk keamanan data, serta kolaborasi lintas sektor agar metaverse dapat diimplementasikan secara inklusif dan efisien dalam layanan kesehatan. Selanjutnya ada langkah perencanaan dan juga evaluasi. Yang pertama yaitu dengan mengembangkan roadmap implementasi metaverse. Yang kedua dengan menyelenggarakan pilot project untuk menguji efektivitas metaverse. Yang ketiga mengadopsi standar keamanan cyber yang ketat termasuk encrypt dan blockchain. Yang keempat dengan mengembangkan sistem keamanan berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi secara real time. Yang kelima dengan menyediakan fitur aksesibilitas seperti navigasi suara, subtitle, dan kontrol berbasis gerakan mata. Lalu yang keenam, dengan menyusun regulasi dan standar interoperabilitas yang mengatur penggunaan metaverse di bidang kesehatan. Lalu yang ketujuh, dengan meningkatkan literasi digital bagi tenaga medis dan pasien melalui pelatihan VR atau AR. Yang kedelapan, dengan mengukur dampak implementasi metaverse terhadap efektivitas Yankes. Yang kesembilan, dengan melakukan evaluasi rutin terhadap performa teknologi metaverse. Dan yang kesepuluh, dengan membangun komunitas pengguna metaverse dalam sektor kesehatan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terakhir ada kesimpulan. Jadi penerapan teknologi metaverse di bidang kesehatan yang menawarkan potensi besar untuk merevolusi layanan medis melalui teknologi seperti AR, VR, XR. Namun penerapan teknologi ini tuh masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Diperlukannya langkah untuk mengembangkan infrastruktur teknologi yang mencakup pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih inklusif, penerapan peraturan hukum yang ketat untuk melindungi privasi data pasien, serta peningkatan keamanan data melalui sistem enkripsi canggih. Selain itu, kolaborasi multidisiplin antara ahli teknologi, tenaga medis, regulator hukum, dan masyarakat perlu dilakukan untuk menciptakan solusi holistik yang berkelanjutan. Aksesibilitas juga harus menjadi prioritas utama agar teknologi metaverse dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Baik, sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Bila ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan feedback, bisa langsung berkomentar di bawah. Mohon maaf bila dari kelompok kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.